Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya yakni Muhammad Ngamillah di channel Nuaimun Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan konten video yakni tentang kepanjangan Nuaimun sendiri. Barangkali ada yang bertanya, kenapa sih Kang Niam itu ngambilnya nama Nuaimun? Nah, saya akan terangkan di sini termasuk kepanjangannya. Yang pertama, sebelum ke kepanjangan, Nuaimun sendiri dilihat dari ilmu nahwu, yaitu termasuk isim tasghir. Apa itu isim tasghir? Isim tasghir adalah isim yang dikecilkan dari wazan fu'ailun. Fa'ala menjadi fu'ailun, saya Ni'am menjadi Nuaimun. Itulah wazan fu'ailun, maka menjadi Nuaimun. Kalau Ni'am artinya jamak, artinya nikmat, maka Nuaimun artinya nikmat kecil. Saya berharap semoga dari nikmat kecil ini syukur saya bertambah, syukurnya kalian juga bertambah ya, karena nikmat kecil pun jangan diremehkan. Kenapa sih? Karena wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nah, apabila kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, maka tidak akan bisa kalian hitung dengan jari jemari. Langsung ke kepanjangan. Ya, pertama N, nah betul, artinya kebangkitan. Kemudian yang kedua U, ulama. Kalau disambung apa tuh? Jawab. Nah, betul ulama. Baik, saya akan ambil dari kepanjangan betul ulama karena saya orang NU ya, jadi channelnya pun harus berisi tentang NU semua. NU sendiri berdiri pada tanggal 31 Januari 1926 Masehi, bertepatan dengan 16 Rajab 1344 Hijriah. Didirikan oleh siapa? Oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari bersama Kiai Haji Wahab Asfullah atas dasar perintah Mbah Khalil Bangkalan Madura mengutus Kiai Haji As'ad untuk memberikan seperangkat pusaka. Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendirikan sebuah jamaiyah. Kepanjangan urut yang ketiga dari channel Nuaimun ini A. Aswaja. Aswaja itu kepanjangan apa ya? Siapa yang tahu? Aswaja adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah ini adalah ajaran Islam yang diungkapkan oleh Rasulullah dalam satu hadis yang bunyinya seperti ini. An Abdullah Amir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna bani Israila tafarraqat ala 72 millah wa tafarraqat ummati ala 73 millah kulluhum finnar illa millata wahidah. Qalu wa ma hiya ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Yang artinya seperti ini. Dari Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah SAW bersabda, umat Bani Israel terpecah belah menjadi 72 golongan, sedangkan umatku terpecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya golongan tersebut masuk neraka kecuali satu golongan. Kemudian para sahabat bertanya, siapa golongan yang selamat itu wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, yaitu golongan yang mengikuti ajaranku dan ajaran sahabatku. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2565. Baik, kesimpulannya begini. Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah ajaran atau wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad menyampaikan kepada para sahabat-sahabatnya dan dilaksanakan oleh para ulama-ulama kita ini. Karena ulama ini sudah dari dulu kiprahnya adalah untuk memakmurkan seluruh umat. Nah, seperti asas Islam sendiri yaitu Islam rahmatan lil alamin. Selanjutnya di huruf keempat, huruf I, Indonesia. Nah, Nahdlatul Ulama itu pahamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, kemudian adanya di Indonesia. Tetapi tidak di Indonesia saja, seluruh dunia nanti ikut asas Rasulullah yakni Islam rahmatan lil alamin. Saya khususkan di Indonesia di sini. Kenapa? Karena orang NU itu yang di Indonesia ya harus ikut NU secara menyeluruh dari kepanjangan dari NU juga. Apa itu NU? Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan satunya UUD 1945. Indonesia merdeka pada tahun berapa? 17 Agustus 1945. Dan juga dengan para ulama itu yang setelah itu ikut berkorban pada tanggal 10 November yang disebut dari pahlawan. Nah, di sana juga kiprahnya ulama dan para santri termasuk santri Indonesia dalam rangka memberontak para penjajah pada waktu itu
tempur pada tanggal 10 November yang dijadikan hari pahlawan nasional. Selanjutnya M, Madzhabul Arba'ah. Ya. Nah, Nahdlatul Ulama ini penganut salah satu Madzhabul Arba'ah, imam 4, ya, yakni pertama Imam Abu Hanifah, yang kedua Imam Maliki, yang ketiga Imam Asy-Syafi'i, dan yang keempat Imam Hambali. Nah, Nahdlatul Ulama mengambil dari Imam Asy-Syafi'i, ya. Walaupun ketika dalam keadaan darurat juga nggak apa-apa imam yang lain, ya, diambil oleh warga Nahdlatul. Selanjutnya U, apa itu? Uswah, contoh, sikap. Nah, sikapnya warga NU, masyarakat NU, yaitu yang pertama sikap tawassut dan i'tidal. Tawassut adalah sikap tengah, moderat, berada di tengah-tengah antara dua kubu yang saling berselisih. Kemudian i'tidal juga adil, ya, tidak memihak salah satu, tabayun, klarifikasi. Kemudian sikap yang kedua adalah sikap tawazun, seimbang, tidak condong kemari, tidak condong ke sana. Yang ketiga ada sikap tasamuh, toleran. Ya, toleran itu apa? Menghormati perbedaan antar agama, bahasa, ras, suku, budaya, dan yang lainnya. Yang terakhir amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu memerintahkan yang baik dan mencegah kemungkaran. Seperti asas takwa, yaitu imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Yang terakhir itu N. N itu apa yang terakhirnya? Adalah nususun minal kitabi was sunnati. Seperti dawuh Rasulullah, yaitu apa? Taraktu fikum amrayni lan tadillu in tamassaktum bima kitabullahi wa sunnatu rasulih. Kata Rasulullah, aku tinggalkan dua perkara, ketika kalian berpegang teguh kepada dua perkara tersebut, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, tidak akan tersasar selama-lamanya. Duanya apa? Yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Dan juga di NU tidak mengambil hukum dari Al-Quran dan hadis saja, tapi juga ijma' dan qiyas. Kenapa mengambil ijma' dan qiyas? Karena ijma' sendiri artinya kesepakatan ulama, qiyas sendiri artinya perbandingan. Ketika Al-Quran dan As-Sunnah hukumnya tidak bisa diambil untuk perbaharuan hukum-hukum sekarang, maka diambil dari kesepakatan para ulama, ya, jumhur para ulama. Selanjutnya ketika jumhur para ulama itu tidak bisa saling satu sama lain, itu tidak menyatu, maka kita ambil qiyas, ya, qiyas itu perbandingan yang ada di Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, mungkin itu konten yang saya bawa sekarang. Lebih kurangnya mohon maaf. Komen di bawah ini, nah, baiknya itu konten saya selanjutnya bagaimana, karena dukungan dari kalian para subscriber, ya, yang belum subscribe, yang belum follow, supaya saya lebih semangat lagi dalam membangun channel ini. Tujuan saya hanya satu, semoga bermanfaat saja. Terima kasih. Kan setiap video saya pasti terima kasih, semoga bermanfaat, ya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.